Tapi ini menjadi sangat menarik ketika kita berbicara figur ataupun parpol. Ya saya juga banyak diskusi ya sama rekan-rekan apa eh, ya termasuk Mbak Titi gitu ya terkait ini. Ada sebenarnya bisa dibilang kita bisa eh, bisa dibilang ini bisa menjadi sebagai dilema ya. Di satu sisi kita menginginkan ada suatu institusionalisasi demokrasi yang baik lewat partai politik, cuman kadang-kadang kita ngelihat kelakuan partai politik tuh bikin geleng-geleng kepala ya. Ini tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba anak yang jadi, tiba-tiba sekeluarga jadi caleg gitu kan dan lain-lain. Nah, hal ini yang membuat kita terkadang membuat masyarakat awam bingung juga gitu ya. Sebenarnya kita eh, lebih milih mana nih partai politik ataupun figurnya. Tapi ketika memilih figur tidak bisa terlepas dari latar belakang partai politik yang ada. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita akan sharing dengan dua pembicara kita. Itu di sini ada Mas Tri Lutfi dan ada Mbak Titi Anggraini. Yang pertama mungkin dari Mas Lutfi. Mas Lutfi ini dari Public Affairs Leading Policy. S1-nya sempat di Universitas Gadjah Mada, kemudian melakukan studi di Oxford. Mungkin di kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk Mas Tri Lutfi untuk menyampaikan pandangannya kira-kira gimana nih Mas Tri Lutfi terkait kedua ini gitu ya. Silakan Mas Tri Lutfi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ali. Selamat pagi ya di Belanda ya. Kalau di Indonesia sekarang udah siang ke sore. Selamat siang Mbak Titi, salam kenal. Ini kayak senior-senior semua dan teman-teman juga dari yang di PPI Belanda. Mungkin saya ada beberapa paparan ya kalau kita membahas terkait pemilu ini menarik juga. Jadi mewakili teman-teman di tim policy dan bijak memilih, kebetulan kami memang sedang ada beberapa inisiatif yang ingin kami kenalkan. Tapi sebelumnya izinkan saya share sedikit beberapa pandangan gitu ya dari teman-teman bijak memilih. Oke, ya udah terlihat ya paparannya ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kan kemarin diminta sama teman-teman PPI Belanda untuk gimana sih pandangan anak-anak muda mengenai pemilu 2024. Lalu apa yang lebih penting, figur atau partai politik. Jadi sebenarnya ini kami coba melakukan beberapa hal juga di bijak memilih gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin untuk gambaran sedikit terkait bijak memilih itu, enggak. Jadi bijak memilih itu inisiatif dari Think Policy dan WhatsApp Indonesia. Jadi kalau Think Policy itu memang sektor di kebijakan publik, kalau WhatsApp Indonesia adalah media untuk membuat isu-isu kebijakan publik menjadi lebih mudah dicerna gitu ya sama teman-teman Gen Z. Nah, menjelang pemilu 2024, apa yang berbeda dari pemilu periode sebelumnya? Sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya kalau kita melihat statistik yang ada gitu. Nah, mungkin yang menarik di tahun pemilu 2024 adalah mengenai jumlah kelas menengah yang meningkat. Ini data World Bank menunjukkan setidaknya sejak tahun 2020 itu sudah terjadi peningkatan dan saat ini jumlah kelas menengah kita itu mencapai 114,7 juta. Nah, ini menarik karena ini termasuk aspiring middle income class ya. Jadi ini kelas menengahnya udah makin naik, jadi pasti kebutuhan juga berbeda dari yang sebelumnya. Itu akan mencerminkan bagaimana kebijakan ekonomi yang akan diusung oleh kandidat-kandidat baik itu capres, cawapres maupun calon legislatif. Yang menarik berikutnya adalah mengenai proporsi pemilih muda. Nah, ini juga data KPU baru saja dirilis di tahun ini, kurang lebih sekitar 52%. 52% itu adalah pemilih muda, di mana itu generasi milenial, generasi Y, dan generasi Z. Nah, ini menjadi mayoritas juga. Artinya, ini juga akan mempengaruhi juga bagaimana strategi partai politik untuk bisa tap in the potential voters gitu ya di tahun 2024. Di sisi lain, kita juga melihat angka yang menarik adalah angka penetrasi internet yang meningkat. Angka penetrasi internet meningkat ini lumayan make sense ya, dengan jumlah kelas menengah yang meningkat juga. Artinya, mungkin selain teknologi internet yang makin murah, juga daya beli masyarakat yang makin meningkat karena ada aspiring middle income class. Jadi artinya untuk menggunakan internet juga makin besar juga. Ini menjadi potensi sangat besar juga, baik dari sisi ekonomi digital maupun bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan internet. Nah,
Namun yang perlu diperhatikan adalah indeks literasi digital kita di tahun ini masih cukup rendah, yaitu 3,54. Ini hanya naik 0,5 dari yang sebelumnya. Di tahun 2022 itu 3,49. Ini baru juga dirilis oleh Kominfo, Pak Hemi, Dirjen Aptika barusan rilis juga terkait indeks ini. Nah, ini menjadi penting juga ya, karena kita melihat bahwa angka penetrasi internet meningkat. Karena jumlah kelas menengah juga ikut meningkat, dan pemilih muda mayoritas 52% adalah milenial atau generasi muda gitu ya. Tapi di sisi lain indeks literasi digital itu masih rendah. Artinya ini akan menjadi fenomena menarik juga di tahun 2024, bagaimana strategi partai politik atau elit politik dalam memenangkan pemilu 2024. Jadi ini yang menjadi demografi yang mungkin menurut kami cukup krusial ya untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Dan ini juga menjadi penting bagi kita semua di sini sebagai pemilih gitu ya, yang memiliki hak untuk memilih itu untuk lebih berhati-hati gitu. Karena tentu pasti elit politik atau partai politik akan menggunakan strategi-strategi bagaimana untuk menggait kita. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu mungkin teman-teman juga bisa melihat beberapa partai politik sudah mulai menggunakan strategi gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga melihat partai politik tertentu yang sudah menggait beberapa influencer, selebgram, ataupun tokoh-tokoh figur anak muda lainnya untuk bisa lebih menggait suara anak muda lainnya. Kita nggak sebut, tapi ada banyak gitu lah. Teman bisa tahu sendiri atau mengenal sendiri gitu. Tapi ada lumayan banyak dan ini cukup bagus gitu ya. Artinya ada kepedulian dari partai politik untuk bisa menggait banyak young voters gitu. Berikutnya, ini juga menarik, itu soundtrack partai sekarang lebih easy listening. Nah, itu juga jadi konten-konten TikTok dan yang lain juga ya. Nah, ini juga menarik bahwa sebenarnya bagaimana partai politik itu mulai shifting juga untuk menggunakan pendekatan-pendekatan lebih friendly untuk anak muda. Termasuk juga konten sosial medianya. Mungkin kita bisa lihat konten-konten ketua umum partai politik atau elit-elit partai politik sudah mulai menggunakan konten sosial media yang bisa ngetap anak-anak muda. Nah, ini juga menjadi penting sehingga anak-anak muda jadi lebih engage juga dengan partai politik atau dengan keadaan politik. Nah, cuman kita juga perlu aware gitu ya sebagai anak-anak muda, kita juga perlu lebih kritis juga. Dalam satu sisi mungkin strategi ini tuh efektif untuk bisa mengganti banyak anak muda dan ini nggak ada salahnya juga sebenarnya. Karena partai politik itu atau politisi itu kan makhluk paling rasional ya. Ya caranya partai politik itu ya bisa harus untuk menang juga di pemilihan. Mereka kan pengen punya kursi di Senayan, punya kursi di eksekutif. Artinya apa yang dilakukan adalah bagaimana untuk menang. Itu suatu hal yang rasional untuk jadi politisi. Nah, namun kita sebagai pemilik hak suara, apakah rasional untuk memberikan hak suara jika hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat optikal? Optikal di sini maksudnya ya berdasarkan branding aja gitu, tanpa kita mengetahui substansinya seperti apa sih. Nah, ini cukup penting juga karena sebagai aspiring middle income class juga di Indonesia gitu kan, dan anak-anak muda juga banyak bermain peran di sini. Ini cukup penting. Jangan sampai kita terbawa arus hanya melihat sesuatu dengan hal-hal yang bersifat optik. Dan ini tidak ada yang salah juga dari segi partai politik ya jika ingin menggunakan hal ini. Nah, ini jadi kita harus lebih pintar. Nah, lalu apa kata anak-anak muda gitu ya? Berdasarkan kami sudah melakukan diskusi dengan beberapa komunitas di Indonesia juga. Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa kami ini tidak apatis terhadap politik. Hanya saja kami distracted, anxious, or delusional. Yang bahasanya dicampur ini pakai bahasa Inggris. Karena mereka juga ngomongnya kayak gini. Jadi biar mirip dengan Gen Z di bilangan Jakarta Selatan gitu ya. Jadi mereka juga campur-campur. Jadi sebenarnya anak-anak muda ini cukup peduli dengan isu-isu politik. Cuman mereka ini lumayan apa ya cemas gitu kalau mengikuti isu-isu politik karena banyak banget isu-isu politik yang mungkin mereka nggak bisa catch up atau mungkin lebih banyak optiksnya daripada substansinya seperti apa gitu. Lalu ini sedikit ini menggambarkan tentang cerita asli gitu ya dari beberapa kita diskusi. Ini ada namanya Hilmi dan Bianca. Jadi generasi muda dari kelas menengah yang tinggal di tengah hiruk di perkotaan gitu. Nah, si Hilmi ini dia masih mahasiswa. Terus kuliahnya sedang kuliah umur 21 tahun, tinggal di apartemen di urban gitu ya. Dan so far dia mendapatkan informasi paling banyak dari media sosial dan cukup aktif mengikuti isu politik kayak aktivis lah di kampusnya gitu. Sehingga dia terlibat dalam diskusi politik dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki pengaruh di lingkaran pertemanannya. Jadi cukup influential juga untuk lingkaran pertemanannya. Di sisi lain, ini ada Bianca. Bianca itu usia 32 tahun, terus memiliki satu anak balita, gitu sudah menikah. Saat ini bekerja di sebuah perusahaan startup, tiap hari harus commute kurang lebih 1 jam, karena dia tinggal di kota satelit.
kelas menengah gitu ya. Kalau di tengah kota kayak di Menteng itu kan udah orang kaya. Nah sekarang kan kelas menengah di kota-kota penyangga atau kota satelit kayak Depok dan sekitarnya. Nah, Bianca ini menarik. Dia cukup tertarik dengan isu politik, tapi nggak punya banyak waktu untuk mempelajari atau mencari informasi lebih dalam kayak gitu. Dalam beberapa pemilu yang sudah diikuti oleh Bianca, akhirnya seringkali memilih yang paling populer. Nah, ini mungkin jadi target dari partai politik juga untuk mengambil hati median voter juga gitu ya. Jadi median voter ini merupakan salah satu yang ingin bijak memilih tag juga untuk bisa lebih memilih secara bijak gitu ya. Nah, kalau Hilmi sendiri dia memang punya waktu lebih banyak karena di mahasiswa gitu ya, tapi informasi yang paling dia gunakan adalah media sosial. Dari kedua cerita ini, apa sih yang mau kita rangkum gitu ya? Bahwa sebenarnya generasi muda itu cukup tertarik dengan isu politik. Cuman mungkin keterbatasan akses informasi yang clear seperti apa. Hilmi mungkin dapat informasi banyak dari media sosial, tapi apakah media-media sosial atau mungkin informasi yang diberitakan di media sosial sudah mencerminkan isu yang sebenarnya yang harus diusung atau hanya optikal belaka, itu jadi penting. Jadi Hilmi perlu filter lagi, filter lagi. Sedangkan Bianca sebagai wanita karir dan punya anak gitu ya, tentu waktunya terbatas juga untuk melakukan riset dan segala macam. Artinya dia butuh informasi yang concise dan cepat gitu untuk melihat hal tersebut. Nah, jadi di mana sih mereka tidak ketempatkan di kuadran berikut? Nah, ini jadi Hilmi itu memiliki motivasi tinggi dalam mencari informasi dan nggak skeptis terhadap pemilu. Jadi semuanya itu nggak ada yang skeptis sebenarnya anak muda itu terhadap pemilu. Ya mereka pengen ikut pemilu, cuma ada konsen tertentu. Nah ini jadinya kalau mengaruhi juga sebenarnya penting memilih figur atau memilih partai gitu. Itu tergantung juga kalau dari sisi anak muda, tergantung juga bagaimana partai politik atau media atau informasi yang tersedia di dalam informasi publik seperti itu ya. Nah di sisi lain kalau Bianca tadi dia nggak skeptis tapi dia motivasi rendah dalam mencari informasi karena nggak punya waktu kayak gitu. Nah akhirnya kami melihat bahwa kegiatan kampanye sekarang juga cenderung terpolarisasi pada isu personal dan sedikit yang terkait kebijakan. Nah, sebenarnya ini make sense nggak sih gitu ya? Mungkin nanti Bu Titi bisa bicara lebih banyak gitu. Tapi kalau menurut sudut pandang kami gitu ya, dari beberapa kali kami diskusi dengan komunitas-komunitas anak muda dari beberapa kota di Indonesia, memang sebenarnya banyak mayoritas anak muda mengatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh politisi itu banyak yang membawa isu personal kayak agama, kedekatan dengan partai apa tokoh tertentu atau mungkin dia itu sukanya warna apa atau dia suka makan apa atau dia pernah ke restoran apa dan segala macam itu jadi hal-hal yang sebenarnya yang dikampanyekan instead of apa sih isu yang mereka ingin selesaikan, kebijakan seperti apa yang mereka ingin angkat kayak gitu. Jadinya sekarang kita bisa melihat bahwa hampir setiap partai politik mungkin karakteristiknya hampir mirip-mirip, tidak begitu terlihat jelas atau perbedaannya terlihat jelas seperti apa yang terjadi di misalkan Amerika Serikat gitu antara Demokrat dan Republik yang cukup jelas perbedaannya. Nah kalau di Indonesia mungkin sedikit tidak terlihat jelas, itu mungkin karena ya tadi itu banyak memanfaatkan isu-isu personal atau isu-isu yang sedang populer saat itu. Dan ini nggak ada salahnya juga. Lalu akhirnya kami menginisiasi lah bijak pemilih. Jadi bijak pemilih ini untuk membantu para pemilih muda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi apa sih yang ingin bijak pemilih selesaikan? Yaitu adalah tadi bahwa sebenarnya sebagai orang yang memiliki hak suara gitu ya, untuk memilih itu kita punya hak juga untuk mendapatkan informasi yang relevan sehingga kita bisa memilih secara bijak pilihan mana sih atau elit politik atau politisi apa yang mau kita pilih gitu kan. Nah, di bijak pemilih sendiri, kami memiliki beberapa intervensi gitu ya melalui platform daring dan event. Nah, kalau misalkan platform daring sendiri, itu kita ada platform websitenya itu bijakpemilih.id. Jadi teman-teman bisa akses di situ. Nanti di bijakpemilih.id teman-teman juga ada beberapa kategori yang bisa teman-teman pilih. Misalkan kategori isu. Jadi teman-teman nanti bisa klik, ada quick test-nya juga. Quick test-nya itu untuk melihat teman-teman sebenarnya kecenderungannya suka isu seperti apa sih. Nah, ini juga untuk membantu teman-teman calon pemilih gitu ya untuk melihat oh selama ini ternyata dengan segala isu yang ada kita tuh sebenarnya saya pribadi cenderung dengan isu-isu hak minoritas misalkan kayak gitu. Nah jadi itu membantu teman-teman juga untuk mengenali atau menyatakan isu seperti apa yang teman-teman getoli kayak gitu ya. Nah di sisi lain kita juga ada event ya tadi yang saya sudah sebutkan. Sebenarnya kalau event tadi itu lebih banyak untuk menyerap aspirasi. Jadi nanti kami bisa melihat juga dari tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kota yang kami kunjungi melalui roadshow gitu ya. Jadi kami juga tahu sebenarnya anak-anak muda ini tuh
isu seperti apa sih yang sering dibahas atau sering menjadi concern atau menjadi perhatian khusus gitu. Dan tokoh politik seperti apa atau calon pemimpin seperti apa yang menjadi eh, apa ya namanya, yang istilahnya yang mereka pilih. Mereka tuh ingin mengharapkan calon pemimpin seperti apa. Itu juga kami dari event ini. Jadi sudah kami lakukan beberapa kali. Nah, ini salah satu web platformnya tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin ada di web platform, ada bijak memilih isu, bijak memilih partai. Jadi kami akan mencoba mengcater semua rekam jejak partai politik yang sudah ada. Jadi kami coba kemas melalui bahasa yang lebih mudah dicerna gitu ya, di digest. Jadi itu juga ada informasi terkait sejarah partai politiknya, rekam jejaknya seperti apa, anggota partainya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, isu-isu apa yang didukung oleh partai tersebut, itu ada di situ semua di website kami. Untuk bijak memilih partai masih dalam development, insya Allah akan segera rilis dalam waktu dekat gitu ya teman-teman. Kalau untuk yang berikutnya ada bijak memilih kandidat, tentu nanti setelah selesai proses pendaftaran kandidat, itu nanti juga akan ada mengenai rekam jejak kandidat tersebut dan kebijakan apa yang ingin diusung oleh kandidat tersebut. Nah, ini menjadi penting juga karena ini sebenarnya cara atau upaya kami agar para pemilih muda itu atau para pemilih atau median voters lainnya tuh lebih aware gitu bahwa ini loh, misalkan oke dia juga di TikTok dan banyak engagementnya di TikTok, tapi sebenarnya apa sih kebijakan yang mereka bawa gitu. Nah, ini jadi sebagai sanity check juga buat calon pemilih supaya mereka lebih aware gitu kan. Oh, dia oke sih engagementnya bagus di Instagram atau di TikTok, tapi ternyata isunya dia lebih banyak yang enggak environment friendly. Jadi kita bisa tahu tuh informasi-informasi seperti itu. Jadi ini penting. Nah, nanti saat kampanye juga ada bijak memilih info. Kami juga sedang menginisiasi kerjasama dengan beberapa media juga dan juga beberapa think tank untuk membantu memilah info. Ketika nanti kandidat menyampaikan kampanyenya, apakah informasi itu relevan, objektif, netral, atau dan meminimalisir potensi hoax. Nah, nanti setelah pemilu 2024 selesai, kami juga akan ada program bijak memantau, yaitu memonitor kebijakan yang telah dijanjikan oleh kandidat eksekutif dan legislatif yang terpilih selama 100 hari pertama. Seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman bijak pemilih gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman di Belanda juga nanti ketika pemilu 2024 nanti untuk lebih bijak dalam memilih dan menggunakan hak suara. Karena tentu yang ada di media sosial itu lebih banyak yang optics yang sudah kami sampaikan tadi. Tapi kita harus lebih curious lagi, lebih apa ya, lebih sensitif juga dan lebih ingin rasa ingin tahu lebih tinggi gitu ya untuk bisa memilah mana sih kandidat atau tokoh calon pemimpin yang sekiranya cocok dengan aspirasi teman-teman dan bagaimana teman-teman ingin melihat Indonesia dipimpin oleh calon pemimpin tersebut. Terima kasih dan jangan lupa kunjungi laman kami di bijakpemilih.id. Sekian saya kembalikan ke Mas Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Tri Lutfi ya. Isu pemilih muda itu saya pikir udah dari memang lama dan itu selalu menjadi isu yang langganan. Nah, saya pikir makanya benar tadi Mas Tri Lutfi sampaikan mulai dari berbagai macam isu, lagu-lagu yang beredar di sosial media gitu ya, dibikin sefamiliar mungkin dan sesering mungkin gitu ya. Untuk tentu menyasar generasi-generasi yang sudah melek dengan internet itu sendiri. Ini menjadi salah satu isu penting karena terkait ya di satu sisi ada skeptical dari mungkin generasi muda gitu ya karena melihat politik kayaknya gitu berat bla bla akhirnya yang disasar oleh teman-teman partai politik juga hal-hal yang sifatnya permukaan saja yang mungkin butuh effort lebih untuk menggali lebih lanjut tentang apa sih isinya nih partai, apa sih isinya nih orang dan lain-lain. Itu penting buat kita dan mudah-mudahan semua peserta di sini juga berpartisipasi untuk mencerdaskan ya melalui pendidikan politik yang ada dan saya yakin forum ini bisa menjadi salah satu forum penting untuk para peserta untuk lebih aware nggak cuma milih berdasarkan lagu yang lagi rame ataupun siapa yang lagi menjadi terkenal isunya. Uh, akan saya oper ke Mbak Titi ini ayo saya gitu. Yuk Titi untuk menjadi pembicara sedikit perkenalan meskipun sudah seharusnya tidak diperkenalkan lagi karena sudah
well known ya, senior saya di FHUI, magister ilmu hukum Universitas Indonesia juga, dan insya Allah dokter ilmu hukum sebentar lagi ya Mbak Titi. Dan pengajar di Fakultas Hukum, satu bidang studi dengan saya di bidang studi hukum tata negara. Mbak Titi, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Ali, Kang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, menjelang sore untuk teman-teman yang ada di Belanda dan ada di Indonesia. Senang sekali bisa diskusi bareng ya. Ini bersama figur-figur hebat yang akan menjadi nakoda Indonesia ke depan. Saat ini juga sudah, tapi lagi studi dulu kan. Tadi banyak sekali pencerahan yang sudah diberikan. Saya disclaimer dulu. Saya ini ad interimnya Mas Ali selama Mas Ali studi ya. Jadi ngajarnya itu aplusan karena pemain utamanya lagi sekolah nih. Mudah-mudahan bisa menjaga keberlanjutan kualitas. Saya izin untuk share screen untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Lutfi. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Waktu diberikan tema ini, sebenarnya saya berusaha cari angle yang cukup pas ya. Pas untuk melihat, karena ini sebenarnya pergulatan tersendiri bagi saya. Saya paham betul ada persoalan institusionalisasi partai politik dan seterusnya. Tapi di saat yang sama, internal partai kita belum ada demokrasi internal begitu. Kami saat ini sedang membuat indeks demokrasi internal partai dengan berbasis kajian pada ADART dengan instrumen pendukung wawancara. Nah, itu akan rilis segera dan nanti mudah-mudahan bisa menjadi kajian teman-teman semua untuk melihat bagaimana anatomi politik kita, terutama partai politik kita hari ini. Nah, saya ingin mengawali dulu 2024 gitu. 2024 memang bisa dikatakan ya tadi sudah disebut ya, dari sisi instrumen hukum tidak ada yang baru. Undang-undangnya tetap sama. Walaupun kita akan ada pilkada di tahun yang sama, undang-undang pilkada juga tidak berubah. Ada Perpu, tapi Perpu lebih pada memfasilitasi pemilu di 4 daerah otonom baru, pemekaran dari Papua dan Papua Barat. Termasuk Perpu mengatur juga insentif bagi partai politik yang sudah punya kursi di DPR dengan tidak berubah nomor urut. Lebih dari itu, tidak ada terobosan yang merupakan akomodasi terhadap berbagai evaluasi dari pemilu 2019. Sehingga apa yang kita alami di 2019 kemungkinan besar punya potensi kembali terjadi dengan tentu kompleksitas yang lebih besar. Sehingga ketika kita melihat konfigurasi instrumen hukum yang tidak berubah pada level undang-undang, harapan besar kita kan akan ada terobosan progresivitas pada level regulasi teknis, yaitu di dalam peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan seterusnya. Nah, tetapi justrulah dilema muncul di sini. Dilemanya muncul ketika para pemangku kepentingan, apakah partai politik non-parlemen, partai parlemen, masyarakat sipil peduli pemilu, warga masyarakat kebanyakan, aktor politik, caleg, merasa ada saluran yang terhambat untuk melakukan perubahan atas norma yang mengatur pemilu, tetapi undang-undang tidak diubah, akhirnya mereka ramai-ramai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pemilu 2024 itu adalah undang-undang yang paling banyak diuji ke MK selama MK berdiri. Sudah 109 kali. Ini data minggu lalu dan ini terus bertambah. Jadi arena advokasi kebijakan itu dialihkan dari parlemen ke ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Makanya kita banyak sekali kejutan. Kejutan soal sistem pemilu dalam artian dialektika, diskursus, dan lain sebagainya. Walaupun itu bagus ya, kalau kata anak Jaksel, which is gitu, itu bagus gitu. Tetapi itu mengganggu stabilitas pemilu, di mana prosedur itu mestinya berkepastian, sehingga dalam menghadapi kompetisi itu, baik dalam memberikan pendidikan pemilih, sosialisasi, dan seterusnya, kita berdiri dalam pakem yang lebih solid begitu. Tapi ini agak sulit di 2024. Karena tadi pemerintah pun sepihak ketika membatalkan revisi Undang-Undang Pemilu.
RUU Pemilu sudah sampai ke Balik, tetapi tiba-tiba pada 9 Maret 2021 pemerintah, DPR, DPD bersepakat mencabut RUU Pemilu dari prolegnas. Mencabutnya pun tidak partisipatoris, tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, kajian, dan seterusnya, hanya pernyataan dari Mensesnek bahwa ini undang-undang pemilu sudah bagus, maka kemudian pemerintah ingin sesuatu yang sudah baik dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini jadi catatan. Jadi arena mendorong suatu kebijakan didominasi hari ini oleh ruang-ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terakhir ramai soal kampanye di tempat pendidikan. BEM UI misalnya sudah menantang kandidat adu gagasan. Dan itu pun baik gitu ya, bagus begitu. Meski kemudian operasionalisasi teknisnya belum ada. Nah, yang sekarang juga sedang berlangsung uji materi, ada yang meminta ambang batas minimal diturunkan untuk Capres-Cawapres dari 40 menjadi 35. Lalu dibalas lagi dengan ada yang meminta ambang batas atas Capres-Cawapres maksimal 70. Nah, tarung ini yang sifatnya kalau kita lihat konstitusi ranahnya pembentuk undang-undang, itu beralih ke MK. Dan kita menjadi tidak pasti apakah MK akan menerima atau tidak menerima. Karena kalau kita katakan soal angka, itu adalah legal policy pembentuk undang-undang, ternyata MK juga pernah bermain-main dengan angka dalam konteks usia komisioner KPK. Disinilah ini menurut saya ngikuti pemilu dari tahun 99, insya Allah tahun depan itu perjalanan 25 tahun gitu berpemilu, ini adalah pemilu yang paling tidak berkepastian hukum. Karena tadi, meskipun anomali undang-undang pemilunya tidak diubah, tetapi kemudian begitu banyak tantangan ketidakpastian melalui masyarakat ataukah aktor politik, partai politik yang mencoba mencari perubahan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan ini menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, tadi orang ke Mahkamah Konstitusi ya, ternyata ada jalur lain juga yang dicoba. Ketika pengaturan teknis itu dilakukan oleh KPU dan KPU bisa menerjemahkan operasionalisasi undang-undang, dulu harapan kita ketika undang-undang tidak berubah, KPU itu hadir dengan progresivitas dan terobosan. Tapi ternyata justru akhirnya KPU itu juga menjadi target dari kepentingan-kepentingan partisan untuk mendapatkan pengaturan yang berpihak pada kepentingan partai atau kepentingan pragmatis partai. Dan itu sudah berhasil misalnya dengan peraturan KPU tentang pencalonan. Kalau sejak 2014 sampai dengan 2019, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan, itu selalu dipenuhi dengan pendekatan kalau perkalian jumlah kursi yang dicalonkan, jumlah caleg yang dicalonkan partai dengan angka 30% menghasilkan angka desimal, maka berapapun angka desimalnya itu pasti dibulatkan ke atas. Karena pendekatannya adalah minimal 30%. Berarti 30% itu adalah angka yang tidak boleh dilanggar. Lebih dilarang, kurang dilarang, lebih sangat dianjurkan. Kira-kira kan begitu. Nah, tetapi tidak begitu pendekatan KPU. KPU kemudian merekonstruksi sedemikian rupa praktik afirmasi yang sudah berjalan sejak 2014 menjadi pembulatan itu kalau desimalnya kurang dari 0,50 menjadi pembulatan ke bawah. Akhirnya ada ribuan dapil yang persentase keterwakilan perempuannya kurang dari 30%. Termasuk misalnya dapil di Bengkulu, 4 kursi diperebutkan. Kalau pakai rumus KPU, dari 4 caleg yang diajukan, itu cukup 1 perempuan. Karena pembulatan menghasilkan perkalian 4 kali 30% menghasilkan angka 1,2. Karena desimalnya 0,2 maka dibulatkan ke bawah. Padahal 1 dari 4 itu adalah 25%, bukan 30%. Kalau dulu KPU angka 1,2 hasil 30% dari 4 itu dibulatkan ke atas. Maka kursi yang caleg yang dinominasikan kalau partai mengusung 4 itu harus minimal 2 orang. Nah, sekarang di Bengkulu kalau teman-teman lihat DCS, beberapa partai itu mengajukan hanya 1 caleg perempuan, artinya kurang dari 30%. Ini adalah salah satu kemunduran paling nyata terkait dengan afirmasi keterwakilan perempuan. Jadi kalau tadi tema kita adalah pilih figur atau pilih partai, kita sudah berhadapan dengan situasi
pilihan figur caleg perempuan pun mengalami krisis, yaitu penurunan akibat kebijakan KPU yang justru tidak menunjukkan progresivitas tetapi melainkan kemunduran. Dan itu diakui oleh salah satu anggota DPR di parlemen dari salah satu fraksi bahwa kebijakan yang diatur oleh KPU itu adalah atas permintaan mereka. Nah, ini dilema tersendiri yang kita hadapi di 2024, sehingga ketika ada gerakan misalnya soal bijak memilih, kita pun perlu memperhatikan perilaku para legislator kita di dalam bagaimana mereka menyikapi regulasi pemilu gitu. Ketika mereka berusaha mempertahankan kekuasaan secara pragmatis dengan mengintervensi lembaga penyelenggara pemilu, itu juga harus jadi evaluasi kepada pemilih. Apakah mereka akan melanjutkan memilih atau tidak memilih aktor-aktor politik tersebut. Nah, ini dari sisi regulasi. Ini tahapan kita, ini tanggal hari yang baik ya. Maksudnya 171 menjelang hari pemungutan suara. Ketika tadi tema kita pilih figur atau pilih partai, di saat yang sama untuk 2024 dengan jumlah partai yang bertambah banyak, bertambah 2 di nasional, 4 di tingkat bertambah 2 di nasional dan 2 di lokal Aceh, menjadi 24 partai politik. Ternyata durasi kampanye pun dipangkas. Kalau dulu 2019 6 bulan sekian minggu, sekarang kita hanya punya durasi kampanye itu 75 hari, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kalau dulu di 2019 8 bulan sebelum hari pemungutan suara, pencalonan presiden sudah dilakukan. Sekarang pencalonan presiden baru dilakukan itu pada 19 Oktober. Artinya hanya 4 bulan kurang dari hari pemungutan suara. Jadi luar biasa ya, kita berada di tengah situasi ketidakpastian. Kita disuruh menonton, menyaksikan para elit politik kita bertemu sana-sini untuk mencapai angka 20% kursi atau 25% suara sah sebagai syarat pencalonan presiden. Tetapi kita masih harus menunggu. Nanti 19 Oktober dan seterusnya ketika pengumuman presiden dibuka, barulah gongnya itu kita ketahui. Sekarang perilaku-perilaku elit itu hanya bisa kita tonton begitu, dengan tambahan sedikit hasil survei dari lembaga dari para pollster dan lembaga yang mereka kelola. Ini memang menjadi tantangan gitu ya untuk melihat situasi hari ini. Nah, ini kalau kita bicara konfigurasi pemilu kita, the biggest one day election in the world, pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, tadi juga sudah disampaikan. Ibu Betty menyebutkan bahwa 56,46% dari total pemilih adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Dan itu tersebar di 80 dapil DPR, 301 dapil DPRD provinsi, 2.325 dapil DPRD kabupaten kota. Kursi yang diperebutkan 20.462. Jadi bayangkan kalau ini yang partai politik kita semuanya mengambil kuota 100% pencalonan, itu akan ada lebih dari 200.000 caleg yang berkompetisi di pemilu 2024. Dan pemilih kita yang berjumlah 204 juta, itu harus mengenali 200.000 lebih caleg tersebut. Ini belum ditambah DPD, belum ditambah lagi kita berada dalam situasi pilpres yang bersamaan. Itu menjadi tantangan sendiri gitu. Nanti akan kelihatan ternyata ini bukan sekedar angka. Ini mengakibatkan kompleksitas dan kebingungan yang kemudian juga berpengaruh kepada kemampuan pemilih kita di dalam mengeksekusi haknya dan memastikan suara yang dia berikan itu bernilai dan bisa dihitung. Dan ternyata problem kita itu sangat besar dan itu mendistorsi kedaulatan rakyat, mendistorsi sistem pemilu kita itu sendiri. Nah, ini konfigurasi calon yang juga sampai hari ini CV-nya belum kita bisa lihat. Bagaimana kita mau kenal figur? Karena di saat pengumuman daftar calon sementara, yang diharapkan oleh KPU kita memberikan tanggapan dan masukan selama kurang lebih 10 hari sebelum mereka menyusun daftar calon tetap, sehingga diharapkan ketika DCT itu calon-calon bermasalah sudah bisa dieliminir, tapi pemilih tidak diberi akses kepada kurikulum vitae atau riwayat hidup.
dengan alasan riwayat hidup baru bisa ditampilkan di website KPU kalau sudah penetapan daftar calon tetap. Loh, ini kan logikanya agak kurang terhubung. Kita diminta di masa pengumuman daftar calon sementara atau DCS menyampaikan masukan dan tanggapan, tapi kita tidak diberikan informasi soal riwayat hidup mereka. Yang ada itu hanya nama, dapil berapa, nomor urut berapa, dan foto. Jadi kita harus kemudian bekerja menggunakan tenaga kita, waktu kita, energi kita menelusuri sumber-sumber informasi publik yang bisa kita akses. Apakah internet, media sosial, dan lain sebagainya. Sementara untuk mengkonfirmasi dengan data yang mereka setorkan ke KPU itu tidak tersedia. Nah, ini bisa dilihat misalnya kalau bicara soal caleg muda pada 2024 nanti, pemilu 2024 akan ada caleg yang pada 3 November berusia 21 tahun itu sejumlah 105 bakal calon. Jadi antusiasme kelompok muda agak lumayan ya. Dia baru 21 tahun pada 3 November 2023. Lalu yang kategori usia 21 sampai 30 ada 1.507 dan seterusnya. Dari total 9.919 caleg DPR yang masuk dalam DCS. Nah, ini tentu kan punya pendekatan yang diharapkan berbeda ya dalam merespon juga konfigurasi kelompok usia yang didominasi oleh pemilih usia muda itu. Nah, kalau dari sisi partisipasi pengguna hak pilih atau voter turnout, Indonesia tidak relatif sulit untuk menggerakkan pemilih datang ke TPS. Pemilu 2019 kita punya voter turnout 81% lebih, tetapi ini juga menjadi evaluasi. Apa yang menggerakkan mereka datang ke TPS? Meskipun misalnya ada yang mengatakan itu juga dikontribusikan oleh polarisasi disintegratif di masyarakat kita, sampai ada yang mau bikin camping di TPS dan seterusnya dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks angka pengguna hak pilih, kita relatif tinggi sebagai negara yang menganut voluntary voting gitu ya, memilih secara sukarela. Yang menarik adalah justru tantangan kita memastikan apakah atau membedah apakah ini angka pengguna hak pilih yang betul-betul membuat suara itu bermakna atau betul-betul dihitung dengan sesuatu yang berkontribusi bagi Indonesia ke depan. Nah, ini menarik, terutama di tengah sistem pemilu kita yang tidak berubah. Dari proses pemilu yang berlangsung, kita akan kembali menggunakan sistem proporsional terbuka, artinya di surat suara itu tidak akan hanya tampil partai, tetapi juga caleg. Selain itu DPR, DPRD, lalu juga ada DPD yang sepenuhnya yang tampil adalah figur, bukan partai. Karena kita bicara pemilu serentak begitu ya. Kalau pilihan antara figur dan partai, kita berarti kan fokus pada DPR dan DPRD. Kalau DPD kita hanya bicara figur, meskipun figurnya banyak yang terafiliasi dengan partai, yang ternyata walaupun dilarang pengurus partai, tapi juga berkompetisi dengan menggunakan mesin partai. Nah, di saat yang sama, alokasi kursi di DPR atau kursi yang diperebutkan di dapil untuk DPR masih sama, 3-10. DPRD masih sama, 3-12. Ini adalah besaran dapil yang cukup besar. Dengan konsekuensi, kalau partai mencalonkan 100% kuota, saya misalnya sebagai pemilih di dapil Tangerang Raya atau Banten 3, itu wajib akan mendapati caleg, bukan wajib ya, mendapati jumlah caleg lebih dari 450 orang. Baik itu DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD DPR RI, DPD. Nah, itu yang harus saya kenali selain tentu saja kompetisi Pilpres. Di saat yang sama ada ambang batas parlemen 4%, di mana partai bisa diikutkan ke dalam perolehan kursi di DPR kalau dia mendapatkan perolehan suara nasional untuk pemilu DPR minimal 4%. Nah, dengan konfigurasi sistem pemilu seperti ini akan menjadi, saya mencoba merefleksikan antara figur dan partai tadi ya. Tapi itu di ujung gitu, saya ingin melihat dulu buah dari pilihan sistem ini kan, ini ya terutama ketika bicara ambang batas parlemen 4% atau parliamentary threshold atau ambang batas perwakilan. Ternyata ambang batas parlemen ketika dia diterapkan pada pemilu 2019, ini kita bisa lihat ya, ya ini 5 menit lagi, baik Mas Ali. Suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau wasted votes itu besar sekali gitu. Ini suara terbuang. Ada 13.595.000
suara yang tidak bisa dikonversi jadi kursi. Ini dari 7 partai yang perolehan suaranya tidak memenuhi 4%. Kenapa saya gambarkan ini? Karena kalau kita memilih partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, maka inilah realitas yang akan kita hadapi. Suara kita tidak bisa terkonversi menjadi kursi begitu karena partainya tidak masuk parlemen. Nah, yang berikut pemilih kita ternyata juga memiliki kesulitan di dalam memilih caleg. Makanya tadi kan antara figur dan partai gitu ya. Ternyata untuk pemilu 2019 dari data, untuk pemilu DPD itu terdapat 29.710.175 suara atau setara 19,02% yang invalid. Yang artinya tidak bisa dihitung karena surat suaranya dicoblos dengan cara yang tidak sah, yang tidak bisa dihitung sebagai suara sah. Dan berdasarkan penelitian saya, mayoritas kebanyakan suara yang invalid itu surat suara DPD itu dibiarkan kosong. Dan ketika diwawancara, kenapa dibiarkan kosong? Mereka menjawab karena tidak kenal anggota DPD-nya. Atau itu blank votes gitu. Sementara untuk pemilu DPR ada 17.503.953 surat suara tidak sah, setara 11,12%. Ini lebih besar daripada perolehan suara Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB. Nah, ternyata temuannya surat suara tidak sah itu mayoritas didominasi satu, blank votes, surat suaranya tidak dicoblos. Yang kedua, coblos ganda. Jadi nyoblos calegnya partai A, partainya yang dicoblos partai B. Setelah diwawancara kenapa bisa begitu? Karena dia sukanya partai B, tapi ada anggota keluarganya yang nyalek dari partai A. Jadi hal-hal seperti itu kemudian menjadi dilema, termasuk juga dia menerima uang dari lebih satu orang karena dia mau kemudian mengikuti instruksi si pemberi uang. Akhirnya ketika yang memberi uang itu lebih dari satu orang, semua yang memberi uang itu juga ikut dicoblos. Itulah yang kemudian berdampak. Nah, sehingga kemudian ketika bicara soal itu, figur atau partai, untuk to make it short ya, pertama menurut saya ya, mau tidak mau kita tidak bisa berdiri hitam putih gitu. Kalau saya sebagai pemilih, ya saya ingin suara saya itu bagaimanapun bisa dikonversi. Maka soal ambang batas parlemen itu menjadi pertimbangan untuk saya. Karena bagi saya tidak ingin suara saya tidak bisa jadi kursi. Walaupun ada persoalan ideologis mungkin ya bagi beberapa orang, bahwa interaksi dengan partai itu tidak bisa dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Tetapi ya pertama mau tidak mau keberadaan ambang batas parlemen 4% di tengah situasi itu masih sah berlaku hari ini, mestinya itu menjadi pertimbangan juga bagi pemilih ketika akhirnya melihat figur atau partai. Rasionalitas apakah kemudian untuk DPR misalnya, kalau DPRD kan tidak ada ambang batas parlemen, suara kita itu mau kita jaga atau seperti apa. Nah, yang kedua adalah ternyata pemilih kesulitan memilih figur. Itu disebabkan tidak kenal, akses informasi terbatas, tidak menguasai prosedur. Harapannya kan memang interaksi lebih dekat dengan calon, itu akan membangun relasi konstituensi yang lebih kokoh. Tapi problem kita Mas Lutfi dan Mas Ali, orang tuh nggak kenal, terlalu bingung, makanya surat suara tidak sahnya tinggi gitu. Dan kalaupun dia milih figur, 64% yang dipilih itu adalah yang nomor urut 1, itu untuk pemilu DPR. Karena dianggap yang nomor urut 1 itu adalah prioritas pilihan dari partai politik. Nah, kemudian kalau kita pertimbangkan lagi ya, di DPR kan pengambilan keputusan itu berbasis fraksi, bukan individu. Bahkan sekarang anomalinya bergesernya, individu anggota DPR pun kadang-kadang tidak punya vote di dalam mengambil keputusan untuk misalnya memilih anggota KPU, anggota Bawaslu, semuanya diwakili oleh Kapoksi. Jadi kalau Kapoksinya bilang A, maka semua anggota partai fraksi dari partai A itu harus ikut pilihan dari Kapoksi atau ketua kelompok fraksi gitu. Nah, oleh karena itu ke depan menurut saya antara figur atau partai, menurut saya pastikan dulu partainya. Karena bagaimanapun baik soal ambang batas parlemen ataupun relasi kerja di parlemen, yang dominan itu ya mau tidak mau situasi hari ini di tengah demokrasi partai kita yang belum bekerja, ya partai yang memang masih menentukan, sambil terus kita mendorong demokratisasi internal partai dengan perubahan-perubahan apakah melalui parlemen ataukah melalui Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Baru kemudian ya pastikan figur. Kalau saya punya keberpihakan pada kelompok rentan dan perempuan begitu. Biasanya dalam partai yang saya pilih, saya akan selalu mengutamakan
perempuan, orang muda, kelompok rentan, ataukah disabilitas. Itu menjadi pilihan saya. Dan itu harus diperkokoh tentu saja oleh KPU yang harus kita paksa untuk mau terbuka. Jangan seperti sekarang pemilu di tengah kerahasiaan. Saya kira begitu. Terima kasih. Sorry kalau terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencengangkan, mencengangkan. Berarti maksudnya berdasarkan data kita bisa lihat tadi data-datanya menarik yang Mbak Titi sampaikan ya. Terkait partisipasi memilih dan lain-lain, dan apalagi terkait logika keterwakilan perempuan yang pembulatan desimal ke bawah dan desimal ke atas itu menjadi salah satu yang kita agak bisa gitu ya orang mikirnya gitu ya. Jadi mengartikulasikan bahasa minimal 30% menjadi pembulatan ke bawah itu tidak habis fikri ini Mbak Titi. Nggak habis pikir ada yang bisa memiliki logika seperti itu. Tapi saya sekalian iklan nih kalau boleh ya teman-teman PPI Belanda, karena diamanahkan jadi diberikan arahan sama Mbak Titi jadi ketua Panwaslu LN. Pemilu di Belanda ini tanggal 10 Februari ya, bukan tanggal 14 Februari, jadi lebih cepat beberapa hari ya, karena ada beberapa kondisi yang dimungkinkan juga oleh peraturan perundang-undangan. Nah, karena ini juga banyak teman-teman PPI, ya kalau yang tahun depan masih di sini, pastikan juga hak memilihnya, jangan sampai menjadi apa ya, kita nggak pernah kita mencoba mengawal surat-surat itu tidak diapa-apakan, tapi jangan sampai juga ini menjadi peluang yang tidak baik gitu buat orang-orang yang mungkin berpikir yang agak picik gitu ya untuk memanfaatkan tes suara dan lain-lain. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dari kesimpulannya sebenarnya dari Mbak Titi tadi menyampaikan ya kita tidak bisa memilih partai saja ataupun tokoh saja gitu ya Mbak ya, ataupun figur saja, karena dua hal ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nggak bisa tuh saya mau milih satu aja di antara dua ini. Maka keduanya pun harus dipertimbangkan melihat track record mana yang mungkin bisa memiliki track record baik dari keterwakilan, anti korupsi dan lain-lain, dan figur perorangan pun bisa menjadi salah satu poin penting gitu ya. Ini sangat menarik dari keduanya, dari Mas Trilvi dan Mbak Titi. Mungkin ada yang ingin mengelaborasi diskusi kita pagi, kalau di sini masih pagi nih Mbak. Pagi ini ada dari teman-teman PPI Belanda? Mungkin ada pertanyaan, Mas Ali ya? Boleh. Ini siapa nih? Saya Dari Faisal. Faisal. Ya. Silakan. Jadi saya ada dua pertanyaan, kemudian ditujukan ke siapa Mas? masing-masing pertanyaan, satu untuk Kak Lutfi, satu untuk Bu Titi gitu ya. Karena tadi untuk Kak Lutfi mengangkat terutama temanya terkait penetrasi media sosial juga. Dan yang case yang diambil adalah yang di Jakarta, kemudian juga dengan kota penyangga di Jakarta, yaitu di Jabodetabek. Yang ingin saya tanyakan adalah, banyak sekali sekarang diskursus di Instagram maupun Twitter atau sosial media, dan apakah dari pijak memilih ataupun tim policy sempat melihat juga apakah itu sebetulnya terefleksikan di grassroots gitu? Apakah yang sering dibicarakan orang-orang di sosial media itu sebetulnya merefleksikan hal yang sama yang ada di masyarakat umum, tapi tidak hanya di boundaries yang ada di situ? Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah untuk Bu Titi. Tadi Bu Titi juga sempat mention soal wasted vote gitu kan. Dan sayang sekali kalau kita sudah memilih tapi tidak bisa diaplikasikan ke pemerintahan. Nah, yang saya tanyakan adalah, apakah dari sejarahnya ataupun dari pemilu yang pernah dicermati oleh Bu Titi adalah beberapa partai politik sebelumnya mereka ada di bawah batas 4%, kemudian di pemilu berikutnya mereka tetap semangat untuk ikut gitu kan, dan akhirnya gol gitu. Dan gimana sih akhirnya kira-kira strategi yang dilakukan oleh mereka yang sebelumnya tidak masuk 4%, akhirnya bisa sampai 4%? Baik, mungkin langsung ini. Nah, ada pertanyaan dulu dari Robi ya. Kita kumpulkan dulu. Jadi 2 pertanyaan aja dari Faisal dan dari Robi nanti supaya nggak terlalu banyak. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ali. Selamat siang Bu Titi, Mas Lutfi. Di sini masih pagi. Selamat pagi buat teman-teman yang di Belanda.
pertanyaan saya agak sedikit keluar konteks, tapi masalah mau nyambung di Faisal tadi, masalah media sosial. Jadi kalau tidak salah, sedikit yang saya tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan ada masalah mengatur kampanye di media sosial. Dan juga diturunkan ada peraturan KPU, tapi saya lupa itu berapa. Nah, di situ kita tahu bahwa itu kan kayaknya sebelum 2020 peraturan itu. Jadi kalau kita tahu di 2020 kan di media sosial itu sangat hoax banyak, lalu ada berbagai macam perpecahan di situ kan. Nah, di 2024 ini kira-kira bagaimana dengan hal tersebut? Karena mengingat untuk peraturan tersebut kalau saat ini mungkin belum direvisi atau apakah sudah direvisi mau dikoreksi, itu gimana nantinya di 2024 dengan aturan yang ada saat ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Robi ya. Eh, mungkin ke Mas Tri Lutfi dulu. Tadi ada 2 pertanyaan ya terkait penetrasi sosial media dan ya nanti juga bisa ditambahkan Mbak Titi terkait ini juga apa aturan ya aturan dan apakah peraturan yang sebelumnya itu bisa mengakomodir terkait hoax dan lain-lain. Silakan Mas Lutfi. Ya, mungkin saya duluan ya, Mbak Titi ya. Mbak Titi mungkin yang lebih ini apa teknis terkait regulasinya juga. Tadi kan pertanyaan Mas Faisal tadi terkait apakah dari media sosial itu udah mencerminkan juga nggak sih yang dari grassroots juga masalah-masalah yang terjadi di grassroots. Nih, unfortunately itu juga enggak ya Mas. Sebenarnya apa yang terjadi di media sosial itu belum tentu juga mencerminkan apa yang terjadi di grassroots juga. Gitu. Jadi ini bias terhadap orang yang memiliki akses terhadap internet. Tapi mayoritas di Indonesia itu sekitar 79% tadi sudah disebutkan angka penetrasi Indonesia internet itu semakin meningkat. Nah, artinya ini kan informasi semakin banyak gitu ya dan akses terhadap internet semakin mudah. Artinya kan perlu juga kita ada gerakan di mana untuk membantu membedakan mana sih isu-isu yang relevan dan yang enggak gitu. Jadi memang kalau misalkan ada perdebatan di dalam media sosial itu memang isu-isu kelas menengah gitu. Jadi kelas menengah itu live in the bubble juga. Tapi memang proporsinya cukup besar gitu. Karena tadi disebutkan ya angka kelas menengah meningkat, terus orang-orang yang akses terhadap internet juga meningkat. Artinya itu orang-orang kelas yang terjadi di media sosial itu adalah isu-isu kelas menengah. Makanya kalau misalnya kita lihat di Jakarta saat ini lagi polusi udara, banyak banget di Twitter mengasalkan polusi udara. Karena itulah yang bisa disuarakan atau yang dirasakan dampaknya sama kelas menengah. Nah, bagaimana dengan kelompok miskin? Ini kan menarik. 40% terbawah itu kan mayoritas mungkin akses internetnya nggak semudah dengan kelas menengah ya. Mungkin dia living in the rural areas yang nggak ada internet segala macam. Jadi permasalahan yang dihadapi berbeda juga. Jadi boro-boro kelompok miskin atau kelompok berpenghasilan rendah itu memikirkan tentang polusi. Mereka pasti berpikir gimana sih saya bisa hidup harian kayak gitu. Gimana saya bisa hidup besok makan apa aja itu mereka pikirin. Boro-boro mikir polusi udara. Jadi akan sangat berbeda. Nah, makanya kami di Bijak Memilih ada namanya forum roadshow gitu kan ya, roadshow ke beberapa kota. Itu pun kami coba rasakan secara offline, nggak lewat online juga. Jadi biar kita mengundang juga komunitas-komunitas, misalkan dari kemarin ada asosiasi nelayan kami undang juga. Harapannya itu juga mengundang kelompok komunitas-komunitas nelayan untuk mendengar juga langsung aspirasinya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Faisal, ini sebenarnya bias Mas. Bias ke kelas menengah dan orang yang punya akses terhadap internet. Tapi itu kebetulan cukup besar proporsinya. Jadi itu bisa di-tap dengan teknologi. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang nggak punya akses ke internet? Tentu permasalahannya berbeda. Nah, ini juga sih menjadi concern kami juga di Bijak Memilih dan juga di Tim Policy. Kalau di Tim Policy kami ada isu terkait inklusi sosial ya, di mana kami juga mencoba untuk memperhatikan kelompok miskin itu sebenarnya apa sih kebijakan-kebijakan yang mereka itu belum sampai ke sana. Nah, kalau saat ini sih di pemerintahan Pak Jokowi kan sebenarnya udah banyak ya program-programnya itu. Saya sampai lupa ada apa aja, tapi ada program keluarga harapan, ada bansos untuk kemiskinan ekstrim dan lain-lain. Tapi ya itu sih Mas, baik lagi juga pertanyaan Mas Faisal ya itu bias ya Mas. Jadi itu belum menggambarkan yang di grassroots yang kelompok miskin tadi. Itu akan beda lagi ceritanya. Tentu makanya ini untuk masalah pemilu ini harus bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya ini perlu gerakan yang kolektif juga sih untuk bisa menyasar kelompok grassroots juga. Mungkin itu Mas Faisal. Baik, ke Mbak Titi silakan. Iya,
Pertama tadi pertanyaannya soal ada nggak partai yang nggak lolos, terus kemudian bukan tiba-tiba, kemudian bisa di pemilu berikutnya lolos. Itu ada dan itu hanya satu, yaitu Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan selalu lolos. Yang ada, yang tadinya lolos menjadi tidak lolos itu ada PBB salah satunya, PBR, lalu juga kemudian Hanura ya, yang terakhir kan Hanura lepas kursi ya di DPR. Nah, memang mayoritas partai baru di kita kalau dia partai besar atau hasil dari konflik internal partai besar itu dia mampu untuk bertarung lolos. Sebut saja misalnya partai baru seperti Gerindra, kemudian Nasdem dan seterusnya. Tetapi memang tidak mudah untuk menjadi fenomena seperti Partai Keadilan menjadi PKS begitu ya di tahun 99 dan kemudian 2004 dan 2009 begitu. Tapi kan memang karena ambang batas parlemen kita di 2009 itu juga kecil 2,5% gitu, dan itu memang tidak mudah ditembus saat itu, hanya 9 partai yang mampu menembus. Ternyata kan praktiknya dari tahun 99 ketika PK harus bergabung dengan Partai Keadilan, bergabung dengan partai lain untuk membentuk fraksi, lalu ada identifikasi mereka menawarkan kebaruan, itu luar biasa impact dari kinerja anggota legislatifnya di beberapa DPRD dan DPR terhadap perolehan hasil pemilu 2004. Bahkan bisa memenangi pemilu di DKI Jakarta. Nah, itu fenomena yang menarik gitu. Yang kedua tadi soal media sosial. Ini terus terang saja ya Mas Lutfi, kita ini selalu bicara soal politik orang muda. Ini bukan Mas Lutfinya gitu, tapi frustasinya adalah kadang-kadang itu hanya jargon simbol politik orang muda dan lain sebagainya. Tapi cara kita mengelola politik kepemiluan kita sendiri itu sangat kolot begitu. Contoh, memang semua tahapan pemilu dikelola dengan sistem teknologi informasi. Tetapi justru ketika terjadi digitalisasi tahapan pemilu, transparansi pemilunya malah menurun begitu, bukannya rebound gitu. Nah, ini kan jadi aneh. Ketika mendaftarkan caleg semuanya digital, kan berarti semua informasi itu ada di sana. Tetapi justru paradigmanya datanya tidak bisa dibuka karena informasi pribadi, perlindungan data pribadi. Nah, ini yang akhirnya anomali, itu yang pertama. Yang kedua, soal misalnya pengaturan kampanye di media sosial. Kita mengatur kampanye di media sosial menyetarakan dengan model kampanye konvensional. Kampanye di media sosial hanya boleh dilakukan di akun 20 akun yang terdaftar di KPU. Akun ini diatur di Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Jadi, peserta pemilu itu hanya boleh punya akun media sosial maksimal 20. Akun itu harus didaftarkan 3 hari sebelum masa kampanye. Lebih uniknya lagi, akun itu harus ditutup pada hari terakhir kampanye. Nah, ini kan sangat tidak kompatibel dengan karakter media sosial sendiri. Jadi, pendekatan kita mengatur media sosial masih pendekatan mengatur metode kampanye konvensional. Nah, menurut saya sih pembatasan akun itu justru akun resmi itu mestinya tak perlu dibatasi sepanjang didaftarkan sebagai sumber informasi kredibel bagi pemilih. Problem besar kita itu adalah di akun-akun anonim begitu. Dan juga tiba-tiba kok akun ditutup pada hari terakhir kampanye. Seolah-olah kan padahal di hari terakhir itu masyarakat itu pemilih tengah menimbang visi misi program walaupun ada website ya begitu. Nah, ini yang memang saya kira adaptasi kita kepada model kampanye di media sosial masih seperti kita mengelola metode kampanye konvensional begitu. Nah, itu yang menjadi catatan. Belum lagi soal misalnya kalau kita bicara disinformasi ya, strategi penyelenggara soal bagaimana mereka mengatasi disinformasi dengan bukan hanya debunking tapi juga pre-bunking itu tidak terlalu jelas begitu. Karena disinformasi di kita bukan hanya menyasar peserta, tetapi sudah menyasar prosedur pemilu, sudah menyasar penyelenggara. Yang berbahaya kalau dia menyasar prosedur pemilu. Contoh, pemilih bisa memilih dimanapun di Indonesia sepanjang punya KTP elektronik.
Padahal itu salah. Dia hanya bisa memilih di TPS tempat dia berdomisili sesuai KTP elektronik. Kalau yang kemudian termakan disinformasi itu adalah petugas KPPS, dan itu dia praktikkan, itu bisa berbahaya dan berdampak pada pemungutan suara ulang. Makanya di 2019 itu banyak sekali pemungutan suara ulang karena petugas KPPS membiarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih dan mendapatkan 5 surat suara. Nah, ini yang saya kira kita belum banyak mendengar ya soal strategi KPU di dalam mengatasi soalan-soalan yang berhadapan dengan disinformasi di media sosial dan internet kita gitu. Itu Mas Ali. Baik, terima kasih Mbak Titi. Ini menjadi salah catatan penting ya. Kadang-kadang memang suka gagal paham dengan bagaimana penyelenggara pemilih. Saya juga masuk penyelenggara pemilih. Tapi levelnya nggak selevel itu untuk sampai mengeluarkan regulasi. Kadang-kadang kita ngelihat ada aturan yang tidak kompatibel dengan berbagai ya aturan dibuat sekenanya aja untuk memenuhi syarat. Oh, ada aturan tentang itu. Saya mau sedikit sharing juga nih sama Mbak Titi sama Mas Lutfi ya. Kebetulan kan diamanahkan menjadi Panwas di Belanda, kita ini menjadi sedikit tricky. Kenapa? Karena beberapa kali orang lagi kampanye, oh kan belum mau masuk kampanye, oh dia kan masih bacalon, tapi dia sudah infiltrasi ke masyarakat kemana-mana dengan cara-cara yang kita terjebak pada kerangka aturan positif yang bilang bahwa oh itu belum memenuhi kriteria kampanye, tapi in essence dia sudah menginfiltrasi dan terkadang menjadi hal-hal yang tidak sehat. Ini menjadi salah satu evaluasi menurut saya aturan kampanye yang terlalu kacamata kuda gitu ya, sehingga akhirnya masyarakat yang kadang-kadang dirugikan. Di sisi lain waktu kampanye yang benar mepet banget. Kita ingat tahun 2019 masa kampanye itu cukup lama ya, cukup untuk mengabsorb berbagai macam isu gitu ya. Dan karena terlalu lama juga presiden ini di pencalonannya, jadi orang-orang benar kata Mbak Titi disuguhkan dengan berbagai macam atraksi-atraksi politik dari ini untuk memenuhi batas ambang calon. Ini menjadi PR kita juga ya, supaya kita tidak terpaku sama dinamika politik yang ada di media saja, tapi lihat nanti bagaimana kriteria calonnya dan lain-lain. Saya lihat masih ada beberapa orang yang ingin bertanya. Tadi ada yang angkat tangan, tapi tiba-tiba jadi tidak ada yang mau angkat tangan. Saya pikir masih ada beberapa sesi lagi. Oke, ini ada Mas Hamdi, Hairul Hamdi, Bimo. Oke, ini ada 4, kita terima aja 4, tapi kalau bisa jangan lebih dari 1 pertanyaan per orang ya. Mas Hamdi dulu, silakan. Hairul Hamdi, boleh diaktifkan kameranya. Ya, baik. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Boleh Belanda dan disampaikan dari nama, dari mana. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Hairul Hamdi, saya maba di Wageningen University. Oh, maba. Ya, maba untuk master ya, Mas. Jadi sebagai orang yang tidak pernah belajar politik secara formal atau di dalam kelas gitu ya, saya sekarang masih sedang mencari sumber-sumber informasi yang kredibel, dan menurut saya satu yang menarik dari Bijak Memilih adalah tadi itu menyediakan informasi-informasi terkait dengan kandidat, isu dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya adalah seberapa objektif sih Bijak Memilih menyediakan informasi gitu. Nah, kenapa? Karena saya yakin Mas Lutfi dan tim-timnya itu punya preferensi politik kayak gitu. Nah, artinya di sini kan ada kecenderungan gitu. Jadi bagaimana meyakinkan kami gitu ya, orang yang ingin mencari informasi secara objektif ini, bahwa Bijak Memilih ini adalah sumber yang kredibel, sumber yang objektif untuk kita jadikan acuan dalam menghadapi tahun 2024. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Mas Herhon. Wah, dipertanyakan ini seberapa objektif ini Bijak Memilih gitu. Jangan-jangan cuma jangan. Nah, nanti ini forum untuk meyakinkan. Jadi Bijak Memilih juga harus meyakinkan pemilih juga bahwa Bijak Memilih. Ya, lanjut dulu untuk Mas Haikal ya. Tadi Mas Bimo dulu, Bimo ya. Sorry tadi Mas Bimo dulu, boleh ditampilkan. Ini silakan Mas Bimo. Backgroundnya salah nih, masih background lama. Ya nggak apa-apa Mas. Oke, lanjut. Silakan Mas Bimo, perkenalan dari mana dan instansinya apa? Nama saya
Bimo. Dulu saya lulus dari Erasmus University Rotterdam. Pertanyaannya pertama komen dulu sih, baru tahu ada. Sekarang di mana sekarang? Sekarang Itu kan kerja di dulu. Belden. Oh, Iya. Belden. Oke, baik. Iya. Silakan. Sekarang kerja di Belden. Oke, jadi pertama komen dulu buat bijak memilih. Baru tahu sih ada bijak memilih dan sebenarnya purpose-nya apa. Dan pertanyaannya udah diwakilin sama yang tadi, seberapa objektif bijak memilih ini bisa ngeluarin beberapa poin-poinnya yang bisa kita lihat. Karena ini juga benefit banget sendiri. Saya sendiri juga kesusahan sebenarnya nyari informasi, lumayan scattered. Banyak banget informasi-informasi yang ya lumayan bisa dibilang kurang kredibel lah kalau kita ngelihat sendiri, nelusurin sendiri di Google tentang calonnya atau partainya. Jadi kalau informasi ini bisa kelihat dan rekam jejaknya, polisi-polisinya apa aja, itu kayak bisa ngasih pandangannya objektif. Kedua, komen buat Mbak Titi, ini keren banget, ada satu poin yang diingat banget, yaitu demokratisasi dari partai politik itu sendiri. Karena kalau dipikir, lucu juga ya, karena kita bangga banget sama demokrasi kita yang pemilu serentak paling gede, tapi sebetulnya behind the scene-nya yang itu adalah partai politiknya itu sendiri, itu either mereka family powerhouse atau business powerhouse yang sebetulnya ya dipertanyakan juga. Dan kedua, apalagi dari sistem KPU-nya sendiri yang banyak sekali dikomentarin, di sini pertanyaannya, kira-kira kalau KPU ini kan lumayan jadi central part buat dari pemilihan ya. Kalau banyak sekali keanehan yang terjadi di KPU, sebetulnya yang bisa ngingetin KPU tentang keanehan hal itu atau anomali seperti itu siapa ya? Soalnya karena kalau KPU-nya nggak diingetin ini kan, jadi kayak KPU-nya ya bisa jadi sebetulnya ada sesuatu yang secara struktural terjadi ongoing di belakang, tapi ya akhirnya output-nya nggak bagus banget buat demokrasi kita. Jadi ya thank you buat Mas Lutfi dan Mbak Titi nih. Oke, terima kasih Mas Bimo. Siapa yang ngawasin KPU? Nah, ini bisa satu SKS nih sama Mbak Titi. Kemudian ada Mas Haikal. Silakan Mas Haikal. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Ali. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya kurang ini sih nggak begitu relevan sih sama topik sekarang. Cuma mau nanya ini sih sebagai nggak ngerti ya masalah hukum dan masalah perpolitikan ya. Cuma penasaran sama presidential threshold, ini isu lama. Jadi threshold sendiri kan sebenarnya menggunakan suara pemilu sebelumnya ya. Sedangkan kan belum tentu suara pemilu sebelumnya itu kan representasi dari suara yang ada sekarang, konstituen yang sekarang ya. Nah, itu sebenarnya secara mungkin pandangan dari mungkin Mbak Titi lebih relevan. Itu pandangan pribadi atau mungkin secara keilmuan itu seperti apa? Terus apakah adil untuk diadakan seperti itu? Lalu selanjutnya itu tentang apakah suara kepartaian itu emang benar-benar representasi suara konstituen. Bisa jadi kalau misalnya saya milihnya calon atau figur itu tidak serta-merta saya memilih partainya gitu. Sedangkan kalau misalnya di presidential threshold sendiri itu kan yang langsung dibawakan ke partai yang ini ya, ke partai yang merepresentasikan atau mewakili calonnya kayak gitu. Oke. Dan ke depan kita harus gimana gitu. Ya, mostly tentang presidential threshold ya. Ini juga isu yang menarik karena beberapa kali diuji. MK selalu bilang berbagai macam. Ya, putusan nanti akan dijelaskan lebih lanjut itu. Mas Markus Opusunggu mungkin. Belum di unmute Mas Markus. Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Mas. Aku Markus dari Leiden University, ICT in Public Sector. Kebetulan juga jadi konsultan IT-nya untuk tim PPLN Belanda dan sempat diskusi juga kemarin terkait sebenarnya DPT itu kita mostly kebanyakan dari yang umurnya itu di atas 30-an gitu ya. Jadi Belanda ini sebenarnya proporsinya lebih banyak yang sudah mature lah ya gitu. Dan mereka berkeluarga dan bahkan sudah banyak juga yang mereka juga sudah menua di sini atau retired lah gitu ya. Mereka udah hidup enak seperti itu. Nah, kira-kira kiatnya seperti apa ya untuk melakukan
penetrasi kepada mereka seperti itu, dan apa sih yang dilakukan sebenarnya di Indonesia. Karena yang saya tahu tahun 2019 saat saya di Jakarta memang kayaknya ngincarnya anak muda ya gitu. Nah, apakah di sini strateginya memang anak muda terus, atau ya ada pergeseran untuk membuat mereka tertarik, dan channelnya apa gitu? Apakah media sosial masih jadi yang paling relevan untuk orang-orang di atas 30 tahun ke atas seperti itu? Ya, itu aja sih. Thank you, Mas. Baik, terima kasih Mas Markus. Ya, mungkin bisa langsung dijawab dari Mas Tri Lutfi dulu ya. Ini tadi sebenarnya ada seberapa independen bijak menampil. Silakan, Mas. Oke, thank you Mas Ali. Wah, ini pertanyaan udah sering banget sih ditanyain ke kami gitu ya. Nggak cuma sekali, bahkan waktu kami audiensi ke KPK juga sama, ditanyakan hal yang sama juga. Mengenai ini, bijak memilih gimana sih untuk meyakinkan bahwa despite the differences on the political preference gitu, gimana memastikan bahwa bijak memilih tetap objektif gitu ya. Jadi kami bisa pastikan Mas, kalau memang kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa objektif gitu ya. Nah, terkait efektif atau enggak informasi yang kami sediakan, jadi memang informasi kami itu mungkin tidak mencakup semuanya gitu ya. Jadi kami isu-isunya juga ada beberapa isu yang kami telatenin gitu ya. Enggak semua isu, karena kami mungkin keterbatasan orang juga. Karena kan bijak memilih ini basisnya volunteer gitu ya. Jadi karena kami volunteer juga, ada beberapa orang yang part-time dari tim policy, ada beberapa orang yang dari WhatsApp Indonesia, ada memang relawan yang mendaftar. Bahkan kalau di tingkat daerah itu kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas daerah juga, dan mereka relawan semua gitu. Jadi informasinya mungkin nggak sebanyak sih juga. Jadi informasi yang kami coba cater tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada beberapa hal. Tadi mulai masalah isunya tadi ada isu lingkungan, isu hak minoritas, terus ada isu pendidikan, isu sosial, dan sebagainya. Terus ada juga masalah kandidat, kami coba melihat dari data informasi yang publicly available, itu kami coba saring, terus kami lihat juga apakah ini hoax atau enggak gitu ya. Dan kami juga ngambil dari beberapa website partai politik juga. Artinya kalaupun itu terjadi misalkan hoax ya, kami kan refernya ke website partai politik juga. Jadi itu yang kami gunakan adalah informasi-informasi yang publicly available. Jadi kami nggak berani untuk melakukan asumsi atau prejudis gitu ya. Jadi apapun informasinya memang kami sudah saring dan kami pastikan itu memang dari sumber-sumber yang yang menarik mungkin ini saya share sedikit juga. Jadi di bijak memilih karena dia harus berjuang menjadi bacalek gitu ya. Jadi itu juga akhirnya dia mundur dari bijak memilih dan memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi bacalek DPRD DKI Jakarta gitu. Dan itu juga kami persilahkan. Jadi kami juga selalu terbuka ke teman-teman yang ingin sudah nggak sesuai gitu, bukan nggak sesuai ya, ingin berjuang di jalan lain ya, di monggo dipersilakan. Intinya kami di bijak memilih tetap netral dan mencoba seobjektif mungkin dengan resource yang ada gitu sih, Mas Ali. Mungkin menjawab pertanyaannya Mas tadi siapa ya? Langsung, Mas iya, Hamdi langsung ya? dijawab aja. Mas Hamdi tadi menjawab. Terus satu lagi Mas Bimo tadi terkait tujuan bijak memilih ya. Jadi kalau gini Mas Bimo, kalau tujuan bijak memilih sebenarnya itu kita bridging the gap sih. Jadi kan tadi kan Mas Bimo kan sebenarnya tertarik ya dengan isu-isu politik, cuman nggak ada waktu dan bingung juga nyari informasi tentang isu politik di mana. Tadi Mbak Titi juga menyebutkan DPD itu ada berapa orang, terus partai politik juga ada banyak. Nah ini kan juga time consuming juga kalau satu-satu buka websitenya, belajar segalanya seperti apa. Nah di bijak memilih kami coba mensarikan semuanya juga, sehingga teman-teman nggak usah terlalu banyak makan waktu untuk belajar partai politik masing-masing. Nah ini kami masih develop sih untuk yang rekam jejak partai, karena memang resource-nya banyak banget, dan ini juga kami menambah relawan baru juga untuk bisa segera menyelesaikan, mungkin hopefully di awal September udah bisa kami rilis. Mungkin itu sih Mas Ali, saya sebagai Mas Ali. Kalau ada pertanyaan terlewat, tolong diingetin ya Mas, takutnya ada yang terlewat. Oh iya. Kayaknya udah saya jawab semua sih yang saya catat. Terima kasih Mas Trilvi. Ya, saya pikir platformnya cukup menarik nanti untuk bisa mengenal lebih lanjut ya. Tentu banyak isu yang dibahas, tapi mudah-mudahan isu-isu yang di-cover di bijak memilih bisa mengakomodir. Mbak Titi, monggo Mbak. Mungkin tadi ada banyak terkait siapa yang mengawasi KPU dan presidential threshold dan tadi ya masalah data juga dari Mas Markus. Silakan Mbak.
Kalau saya itu Mas Ali selalu mengapresiasi teman-teman yang punya inisiatif. Karena gimana pun itu nggak mudah. Waktu saya di Perludem, karena data itu tersedia, jadi kami bikin yang namanya hackathon untuk pemilu 2014. Itulah pertama kali breakthrough keterbukaan informasi KPU, legasinya Pak Hadar Nafis Gumai dan kawan-kawan. Dan itu bagus sekali begitu. Lalu dilanjutkan pada pilkada serentak 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. Bahkan misalnya kami juga melakukan code for vote bersama KPU dengan Google. Indonesia bahkan direkognisi oleh Open Government Partnership Summit ya di Prancis waktu itu. Itu pun terasa masih kurang gitu. Banyak yang sudah dilakukan, ada 40 lebih aplikasi, tapi masyarakat itu kan segmentasi pemilih 192 juta itu kan tidak gampang ya. Pasti kita mampu menjangkau 10 juta, tapi masih ada 180 juta lain gitu. Jadi inisiatif bijak memilih ini menurut saya, kalau kita mau tahu siapa mereka, lihat saja orang di belakang mereka. Nah, itu kan yang paling sederhana ya. Sejauh ini kita bisa melihat ada Pak Yanwar Nugroho ya, kalau saya nggak salah, dan kawan-kawan. Ini dibutuhkan. Harusnya kan hal-hal seperti ini bisa disediakan oleh KPU, bisa disediakan oleh parlemen, dengan kita mudah mendapat voting history atau voting recordnya mereka. Tapi itu juga nggak gampang gitu. Ketika pembahasan isu, risalah sidang, semua itu tidak tersedia. Jadi mengelola itu saja memang betul di tengah voluntary yang kita lakukan itu setengah ampun gitu ya, setengah hidup lah mau bisa dibilang begitu. Tetapi kalau terkait dengan pilihan, tadi seperti yang disampaikan figur atau partai, walaupun saya selalu memilih caleg, tetapi pilihan saya pada caleg, kawan-kawan, selalu diawali dengan pilihan saya terhadap partai. Karena mengapa menurut saya, ya perubahan itu harus berangkat dari soliditas kekuatan partai untuk menjadi kekuatan penyeimbang minimal ya, ataukah kemudian menjadi bagian dari kekuatan politik yang saya dorong. Saya tipikal yang menghindari mendukung hanya ansih pendekatan figur, apalagi hanya karena teman, hanya karena saudara begitu. Karena memang kalau saya itu selalu berangkat dari partai apa dulu yang platformnya saya pilih, minimal kan kalau platform itu lebih sederhana karena kita bisa baca ya dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu referensi pilihan isu. Kalau tadi bijak memilih soal perubahan iklim kan salah satu fokus ya yang diperhatikan. Tetapi apakah misalnya ada isu lain soal green energy atau anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya tipsnya selalu begitu, Mas Ali, selalu mulai itu dari pilihan partai, platform partai yang setidaknya kalau nyari yang baik kayaknya belum ada ya di kita ya. Tapi yang paling dekat gitu voting history dan voting recordnya dengan pilihan saya, baru kemudian kalau saya punya keberpihakan pada caleg perempuan dan kelompok minoritas serta politisi muda, maka itu selalu jadi kelompok caleg pilihan saya. Otomatis kan saya mempersempit profil kandidat yang perlu saya cari kan gitu. Karena saya akan mencari kandidat hanya dari partai yang saya pilih gitu. Nah, yang berikut adalah soal tadi, apa yang kita bisa lakukan di tengah situasi hari ini. Ya, kalau kita lihat memang ada kecenderungan penurunan kemandirian penyelenggara pemilu, itu harus kita akui. Misalnya dari kasus-kasus etik yang dihadapi, keterbukaan yang tidak seleluasa dulu, keterwakilan perempuan yang menghadapi tantangan, termasuk pencalonan mantan terpidana. Kan para mantan terpidana itu belum diumumkan, tidak diumumkan oleh KPU. ICW merilis misalnya hari ini data mereka, ada 15 mantan terpidana yang menjadi calon anggota DPR. Dan itu tidak dipublis oleh KPU, tetapi ICW menemukan melalui penelusuran independen. Bahkan ada pengaturan-pengaturan yang dibuat lebih mudah begitu. Nah, menurut saya apa yang bisa dilakukan? Kalau dulu karena saya berangkat dari gerakan begitu ya, dan alhamdulillah masih bisa diterima di kampus. Menurut saya dalam situasi kita di 2024 itu ada dua hal. Ketika kita berhadapan dengan konstruksi hukum yang tidak lebih progresif, lalu juga ada potensi kecurangan pelanggaran yang eksis gitu ya. Aktivisme hukum itu harus mau diambil. Dan itu nggak gampang. Sebagai orang yang sering ke Mahkamah Konstitusi menggugat
sering ke Mahkamah Agung, sering melaporkan ke Ombudsman soal penjabat misalnya, dan alhamdulillah Ombudsman juga responnya bagus, ke PT UN, itu ya karena partikelir ya, tenaga, waktu, semua emang harus ya dikorbankan akhirnya. Tetapi itu harus dilakukan terus. Sekecil apapun ruang hukum untuk mengkoreksi, menurut saya harus diambil. Dan itu dilakukan bersama-sama berjejaring. Jadi satu, aktivisme hukum gitu, atau kemudian legal activism. Misalnya hari ini kami sedang menggugat ke Mahkamah Agung peraturan KPU soal keterwakilan perempuan dan peraturan KPU tentang pencalonan mantan terpidana yang mengurangi masa jeda yang seharusnya 5 tahun menurut putusan MK bisa kurang dari 5 tahun. Jadi itu harus terus tuh. Dan termasuk juga kami tuh bekerja sama dengan LBH misalnya mendampingi caleg-caleg yang terutama dari kelompok rentan yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Yang kedua adalah memang mau nggak mau dalam situasi hari ini, social movement tuh harus gitu. Nah, social movement tuh ya sesuai dengan segmentasi kita aja. Teman-teman PPI, teman-teman bijak memilih, terutama mengawal suara di TPS. Karena ketika kita misalnya, ya yang berdaulat di hari H itu ya petugas TPS. Tanya aja lah sama Mas Ali, orang bawa paspor, kalau dia bilang surat suara habis ya nggak ada cerita kan, walaupun surat suara misalnya masih ada begitu. Jadi pengawalan aktivisme sosial atau social movement melalui pengawalan suara, ya gimana-gimana di tengah situasi pemilu manual ala kita itu masih perlu begitu. Nah, itu gerakan-gerakan sosial itu termasuk juga kampanye pilih politisi bersih, pro iklim dan seterusnya. Ya itu harus terus didorong dan kalau bisa kita ini saling terhubung dalam artian tidak semua hal harus dikerjakan bareng, tetapi networkingnya tuh ada gitu. Jadi setidaknya tahu siapa melakukan apa. Jadi dua hal itu, aktivisme hukum yang harus dicoba terus menunjukkan kepada otoritas bahwa publik itu berdaya dan mampu melakukan sesuatu. Yang kedua adalah social movement. Nah, yang pertanyaan berikut soal ambang batas pencalonan presiden. Itu satu-satunya ada di dunia tuh cuman di kita gitu. Bagaimana kita menganut sistem presidensil, tapi kan sistem presidensil itu karakternya adalah dia dual legitimacy. Legitimasi parlemen diperoleh sendiri melalui pemilu legislatif, presiden melalui pemilihan presiden. Presiden itu tidak tergantung kepada parlemen, kan gitu logika presidensil. Tapi di kita, pencalonan presiden itu bergantung pada kekuatan politik di parlemen hasil pemilu 5 tahun lalu gitu. Nah itu kan nggak logis gitu. Meskipun keunikan tanda kutip Indonesia ini akhirnya diikuti oleh Turki gitu. Jadi sekarang yang punya ambang batas pencalonan presiden selain Indonesia itu adalah Turki. Nah, ketika ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mengatakan itu open legal policy, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mau angkanya 0, mau angkanya 5%, 10%, 15%, 20%, itu terserah pembentuk undang-undang. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah cari partai yang menolak ambang batas pencalonan presiden gitu. Karena saya udah 2 kali ke MK menggugat ambang batas pencalonan presiden, alhamdulillah sukses semua, sukses ditolak sama MK gitu. Jadi kalau dalam konteks itu ya jelas ambang batas pencalonan presiden itu melemahkan kaderisasi gitu ya. Lalu juga melemahkan partai sebagai institusi rekrutmen. Kayak sekarang kan ketum-ketum partai kok nggak berdaya amat gitu. Ketimbang mengusung kadernya, ada yang mengusung tetangga sebelah lah, ada yang mengusung pemilik modal besar gitu, bukan kader dia yang dia usung. Boleh presidennya siapa aja, tapi wapresnya harus si ini, bukan kader dia juga yang dia sebut. Jadi bagi saya ini problematik. Kita takut betul pada keberagaman, padahal karakter Indonesia adalah dibangun dari keberagaman gitu. Kita sistem multipartai, tetapi kita ingin rekrutmen itu terbatas. Bahkan unik gitu ya, dari 2009 hanya 3 paslon, 2014-2019 2 paslon, konon info-infonya mau dipaksa lagi 2 paslon. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi. Saya kira mudah-mudahan pembentuk undang-undang hasil pemilu 2024 mengkoreksi ambang batas pencalonan presiden ini
Karena menjadi unik itu penting, tetapi anomali itu tidak bagus ya dalam praktik pemilu dan demokrasi. Nah, yang di kolom chat ada pertanyaan soal politik uang. Saya izin menjawab sedikit ya, Mas Ali ya. Yang Yang di dari kolom Mas chat. Markus dulu mungkin, Mbak. Oh, yang soal apakah? Mas Markus tadi tentang data ya. Oh iya, yang itu kan pertanyaan ke Mas Lutfi ya, kalau nggak salah ya, menarik pemilih di Belanda Oh yang ya. usianya di atas 30 ya. Nah, kalau saya tambahan sedikit ya. Karakter pemilih di luar, tapi pemilih di luar negeri Mas Ali itu ini unik ya. Ini baru pertama kali pemilih di luar negeri itu jumlahnya berkurang. 1,7 juta. Sementara kan catatan dari misalnya kalau kita lihat Oh, kalau di ILO. Belanda malah nambah, Mbak. Nah, secara keseluruhan Oh, dunia secara tuh keseluruhan berkurang ya? berkurang. Oh, Dari pada tahun 2019 2 juta lebih menjadi hanya 1,7 juta. Wah, 300.000. Jadi ada Lumayan penurunan juga. gitu. Ini jadi catatan nih, kalau antusiasme nih, pilpres kita kemungkinan besar itu pasti terpolarisasi. Yakin saya. Kalau konfigurasi elitnya kayak sekarang. Bagaimana misalnya kan orang boleh memilih kalau dia punya paspor. Nah, bagaimana kemudian kalau kondisi ketersediaan surat suara tidak ada? Tereskalasi menjadi ketidakpuasan. Anasir-anasir, misalnya kecurigaan bahwa ada desain begini, begitu, begini, begitu. Nah, itu yang justru mengkhawatirkan dari pemilu di luar negeri yang perlu diantisipasi, terutama terkait dengan ketersediaan logistik dan kecenderungan polarisasi di masyarakat kita. Dan pemilih di luar negeri itu kalau dilihat dari perolehan suara pemilu 2019, punya kecenderungan lebih terpapar pada narasi media sosial. Lihat deh, PSI itu mayoritas menang di banyak negara. Nah, itu kan partai yang mengandalkan narasi media sosial dan tawaran perubahan yang mengandalkan platform digital. Jadi pilihan ternyata media sosial menjadi akses yang mendekatkan pemilih terutama yang berdomisili lama di luar negeri dengan narasi politik di dalam negeri. Tapi kemudian ternyata unik. Saya baru pulang dari Kuwait, ternyata di Kuwait itu saya duga kan yang menang partai apa ya, PKS, P3 gitu ya. Ternyata di Kuwait itu yang menang adalah PDIP. Karena mayoritas di sana para warga Indonesia yang kita ada di sana adalah pendatang yang berasal dari Bali yang bekerja di banyak spa dan perawatan begitu. Jadi karakter ternyata lokalitas daerah itu juga ikut berpengaruh pada pilihan politik luar negeri. Konfigurasi daerah, afiliasi politik kedaerahan itu juga ikut bekerja. Nah, sehingga mau tidak mau tadi ya media sosial saya kira menjadi pilihan yang masih menjadi pendekatan yang paling digunakan sebagai penetrasi informasi bagi pemilih di luar negeri. Tapi polarisasi itu akan sangat berdampak terkait dengan militansi dari para diaspora. Saya tuh terus terang sering banget Mas Ali terima pesan kampanye di WhatsApp dari teman-teman diaspora di luar negeri. Jadi saya bilang sama mereka nggak usah kampanye lah kalau sama saya. Jadi nggak usah kirim-kirim. Tetapi justru mereka merasa penting untuk mengkampanyekan capres-capres dukungan mereka dan itu ternyata platform yang utama adalah WhatsApp gitu. Itu Mas Ali tambahan saya. Untuk yang oke. Money politik tadi udah ya, Mbak? Dikit Oh ya, money politics belum ya. Nah, persoalan politik uang nih, boleh nggak PPI bikin seminar sendiri ya? Iya emang itu bisa 3 berat SKS banget sama Mbak Putih soalnya itu nih. berat. Ya, tapi Iya. saya boleh jawab sedikit ya. Ini Sedikit jangan, Mbak, ya. saya mau kasih lihat sedikit aja data di slide yang tadi saya bikin. Indonesia itu adalah negara ketiga paling terpapar politik uang di Asia. Jadi ada 26% pemilih yang menurut riset Global Corruption Barometer itu ditawari uang untuk menggunakan hak pilih. Tetapi menurut saya itu fenomena gunung es ya, lebih dari itu. Dan ini terkonfirmasi dari kasus-kasus politik uang, kasus-kasus politik uang itu adalah teratas dari 5 vonis pengadilan pada pemilu 2019. Dari 380 putusan pengadilan, 69 orang itu dipidana karena kasus politik uang. Tapi ini sebenarnya fenomena gunung es. Kenapa politik uang sulit dihadapi di negara kita ya?
dihentikan. Pengaruh sistem pemilu itu harus diakui. Pragmatisme caleg itu mendominasi. Karena kenapa? Kan ada risetnya Eric Chang ya, bahwa kecenderungan sistem pemilu proporsional terbuka di Italia itu memang secara pragmatis memicu persaingan antar kandidat untuk menggunakan uang. Dan itu dikontribusikan oleh lemahnya pengawasan oleh partai dan juga penegakan hukum. Penegakan hukum kita itu bagus di teksnya, gimana ya bilang, di teksnya jelek, di aplikasinya juga jelek gitu. Karena kenapa? Politik uang di undang-undang kita itu hanya bisa terjadi di 3 tahapan. Masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan penghitungan suara. Makanya hari ini orang udah bagi-bagi uang, itu nggak bisa dilakukan penegakan hukum. Sudah ada fotonya, sudah ada uangnya, amplopnya, lambang partainya, karena belum masuk masa kampanye. Bayangin, sudah gitu di beberapa tahapan yang bisa dipidana, itu hanya aktor lapangan, tidak aktor intelektualnya. Belum lagi ketika penegakan hukum, ada multitafsir perbedaan pemahaman antara polisi, antara jaksa, dan pengawas pemilu. Jadi birokrasinya tuh panjang sekali untuk menegakkan politik uang. Makanya ke depan saya merekomendasikan kepada beberapa anggota Bawaslu dan juga ketika revisi undang-undang, untuk politik uang itu 2 sanksi deh. Pidananya biar ditanganin polisi, laporannya langsung ke polisi, tapi sanksi yang paling ditakuti itu adalah pembuktian administratif melalui jalur diskualifikasi. Dan itu misalnya dilakukan oleh Bawaslu. Kita kan nggak pernah berani menegakkan aturan yang betul-betul tegas gitu ya. Jadi kita nih birokrasi penegakan hukumnya itu terlalu parah. Nah, selain memang ditopang oleh pragmatisme caleg yang didorong untuk memenangi kursi tanpa rambu-rambu yang dikawal oleh partai. Terus nyelesainnya gimana? Ya nggak bisa webinar kita cepet gitu. harus utuh. Undang-undang harus diubah, penegak hukumnya harus direform, pemilihnya betul-betul pendidikan pemilih jangka panjang. Minimal ke depan menurut saya caleg itu jangan terlalu banyak. Justru jumlah caleg itu harus dikurangi supaya artikulasi pengawasan kita tuh bisa lebih baik gitu. Kira-kira begitu Pak Ketua Panwaslu Luar Negeri. Aduh, ini money politik bisa jadi satu topik disertasi sendiri nih. Banyak topiknya. Saya pikir ini sudah luar biasa ya. Memang kalau kita bahas pemilu itu ujung ke ujung nggak ada habisnya gitu. Jadi banyak yang perlu dielaborasi lebih lanjut, multidisiplin, multifaktor, multi aktor, dan berbagai macam hal yang terlibat di dalam pemilu. Tentu tantangan karena Indonesia dengan jumlah populasi yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan Amerika Serikat sendiri tidak berani memakai sistem seperti yang Indonesia buat. Jadi sebenarnya apa yang Indonesia buat itu dengan sistem pemilu sekarang ini benar-benar laboratorium pemilu dunia sebenarnya. Menurut saya ya, laboratorium pemilu dunia karena pemilihannya banyak di saat yang bersamaan, berbagai macam sistem berganti terus-menerus, dan ini menjadi suatu kajian penting terkait kepemiluan. Tapi sayangnya kita tidak bisa membahas sebegitu banyaknya karena waktu dan tempat dan berbagai macam hal yang membatasi. Tapi tentu ini menjadi salah satu poin penting bahwa partisipasi itu menjadi penting karena bagaimanapun kompleksnya, bagaimanapun bobroknya ya pemimpin kita nanti akan ditentukan melalui proses ini gitu ya. Salah satu hal yang mungkin penting kita kedepankan adalah kecerdasan kita dalam memilih. Kalau tadi Mbak Titi bilang, saya biasanya mulai memfilter dari parpolnya dulu nih, ntar dari parpolnya baru saya lihat misalkan dari mana nih yang calon-calonnya. Jadi ini mudah-mudahan sudah bisa menjadi guidance ya buat kita semua dalam memilih. Itu tidak hanya berdasarkan apa yang ada di sosial media, tapi bisa secara esensi bisa kita filter gitu. Dan Mas Tri Lutfi dengan teman-teman bijak memilih ini sudah setidaknya melakukan ikhtiar inisiatif yang luar biasa. Saya paham banget ikhtiar ini bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Dulu beberapa kali kita menginisiasi berbagai macam hal, tapi teman-teman ini dari bijak memilih dan Think Policy saya pikir salah satu inisiasi yang penting gitu ya. Saya pikir cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih dari kami buat Mas Tri Lutfi dan Mbak Titi. Tentu jangan bosan-bosan kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang
melibatkan dari pemilu luar negeri, melibatkan baik dari tim Polsi ataupun Mbak Titi gitu ya, untuk bisa kita elaborasi lebih lanjut. Karena benar tadi Mbak Titi bilang pemilu luar negeri ini ngelihatnya online nih Mbak. Nah, berarti harus semakin banyak forum-forum seperti ini untuk bisa kita memberikan pendidikan politik bagi pemilu nanti. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak yang tidak terjawab ya, karena waktu dan berbagai macam kekurangan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali yang sudah memandu acara tadi, dan terima kasih juga untuk Mas Lutfi dan juga Mbak Titi yang tadi sudah sharing. Semoga teman-teman udah dapat banyak bekal untuk tahun depan memilih, dan tadi kita udah bahas banyak banget juga topik-topiknya. Dan karena ini sudah menunjukkan waktu, sudah hampir jam 11 di Belanda, dan jam berapa berarti kalau di Indonesia? Jam 4 ya. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita foto dulu untuk kenang-kenangan, dan ini nanti akan direcord. Ini direcord dan nanti hasil dari diskusi kita hari ini juga akan dipublikasikan di Instagram PPI Belanda. Jadi teman-teman bisa nanti tunggu recapnya di PPI Belanda. Dan selanjutnya, karena tadi banyak topik-topik baru, semoga bisa kita bahas di event-event PPI Belanda selanjutnya. Oke, kita foto dulu teman-teman, boleh on cam. Nanti dari teman-teman PPIB akan foto. Silahkan boleh dihitung siapa yang foto, apakah Mas Faisal? Oke, boleh. Oke. Jadi hitungan ketiga bisa senyum ya. 3. Oke, baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Terima Kasih. kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga para narasumber dan Mas Ali sebagai moderator yang sudah hadir pada hari ini. Sampai ketemu lagi di event PPI Belanda selanjutnya, dan have a nice day Makasih. semuanya. Makasih Mbak Terima Titi. kasih, sehat-sehat semuanya. Makasih Bu Terima Titi, kasih semua. Mas Ali, Mas Kak Ali Lutfi, semua, Mas sehat-sehat selalu. Terima kasih. Lutfi. Pamit ya Mas Faisal. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Selamat menikmati weekend. Udah kan? Tinggal semua ya, udah. Recordingnya di ini dulu, Mas. Per Oke.